Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 21 tamat. Bagian 3. Kepemimpinan, Tantangan Keunggulan. Bab 21. Keunggulan hidup, tantangan manusia. Manusia bukanlah jumlah dari apa yang dia miliki tetapi total dari apa yang belum dia miliki, dari apa yang mungkin dia miliki. Jean-Paul Sartre. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Seberapa jauh Anda akan pergi akan menjadi keputusan Anda. Buku ini telah memberi Anda alat dan keterampilan serta ide-ide yang dapat mengubah hidup Anda. Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan mereka sepenuhnya terserah Anda. Ketika Anda meletakkan buku ini, Anda dapat merasakan bahwa Anda telah belajar sedikit sesuatu dan melanjutkan seperti dulu. Atau Anda dapat melakukan upaya bersama untuk mengendalikan hidup dan otak Anda. Anda dapat menciptakan keyakinan dan keadaan yang kuat yang akan menghasilkan keajaiban bagi Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Tapi itu hanya akan terjadi jika Anda mewujudkannya. Mari kita tinjau kembali hal-hal utama yang telah Anda pelajari. Anda bagaimana sekarang alat paling kuat di planet ini adalah biokomputer di antara kedua telinga Anda. Dijalankan dengan benar, otak Anda dapat membuat hidup Anda lebih besar dari mimpi apapun yang pernah Anda miliki sebelumnya. Anda telah mempelajari formula sukses tertinggi. Ketahui hasil Anda, ambil tindakan, kembangkan ketajaman indera untuk mengetahui apa yang Anda mendapatkan, dan mengubah perilaku Anda sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda telah belajar bahwa kita hidup di zaman di mana kesuksesan luar biasa tersedia bagi kita semua, tetapi mereka yang mencapainya adalah mereka yang mengambil tindakan. Pengetahuan itu penting, tetapi itu tidak cukup. Banyak orang memiliki informasi yang sama dengan Steve Jobs atau Ted tukang bubut. Tetapi orang-orang yang mengambil tindakan menciptakan kesuksesan yang luar biasa anti mengubah dunia. Anda telah belajar tentang pentingnya pemodelan. Anda dapat belajar dengan pengalaman, dengan coba-coba, atau Anda dapat mempercepat proses tak terukur dengan belajar bagaimana model. Setiap ulang hasil yang dihasilkan oleh seorang individu dibuat oleh beberapa rangkaian tindakan tertentu dalam beberapa sintaks tertentu. Anda dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menguasai sesuatu dengan memodelkan aktivitas internal tindakan, mental, dan eksternal, fisik, dari orang-orang yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Dalam beberapa jam atau beberapa hari atau beberapa tahun, tergantung pada jenis tugas, Anda dapat mempelajari apa yang diperlukan mereka berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk menemukan. Anda telah belajar bahwa kualitas hidup Anda adalah kualitas komunikasi Anda. Komunikasi mengambil dua bentuk. Yang pertama adalah komunikasi Anda dengan diri sendiri. Makna dari setiap peristiwa adalah makna yang Anda berikan. Anda dapat mengirim kekuatan otak Anda sinyal full, positif, memberdayakan yang akan membuat segalanya bekerja untuk Anda, atau Anda dapat mengirim sinyal otak Anda tentang apa Anda tidak bisa melakukannya. Orang-orang yang unggul dapat mengambil situasi apapun dan membuatnya bekerja untuk mereka, orang-orang seperti W. Mitchell, Julio Iglesias, Komandan Jerry Coffey, yang dapat mengambil tragedi mengerikan dan mengubahnya menjadi kemenangan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa berubah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita bisa mengontrol representasi kita jadi mereka akan memberi kita sesuatu yang positif untuk masa depan. Bentuk komunikasi yang kedua adalah dengan orang lain. Orang-orang yang telah mengubah dunia kita telah menjadi komunikator utama. Kamu bisa gunakan semua yang ada di buku ini untuk menemukan apa yang diinginkan orang sehingga Anda bisa menjadi komunikator yang efektif, ahli, dan elegan. Anda telah belajar tentang kekuatan keyakinan yang luar biasa. Positif keyakinan bisa membuat Anda menjadi master. Keyakinan negatif dapat membuat Anda seorang pecundang. Dan Anda telah belajar bahwa Anda dapat mengubah keyakinan Anda untuk membuat mereka bekerja untuk Anda. Anda telah belajar tentang kekuatan keadaan dan kekuatan fisiologi.
Anda telah mempelajari sintaks dan strategi yang digunakan orang, dan Anda telah belajar bagaimana menjalin hubungan baik dengan siapapun yang Anda temui. Anda telah belajar dengan kuat teknik untuk membingkai ulang dan penahan. Anda telah belajar caranya berkomunikasi dengan presisi dan keterampilan, bagaimana menghindari bahasa kasar yang mematikan komunikasi, dan bagaimana menggunakan model presisi untuk membuat orang lain berkomunikasi secara efektif dengan Anda. Kamu sudah belajar tentang menangani 5 penghalang jalan menuju kesuksesan. Dan Anda telah belajar tentang metaprogram dan nilai-nilai yang berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian untuk perilaku pribadi. Saya tidak berharap Anda menemukan diri Anda benar-benar berubah ketika Anda meletakkan buku ini. Beberapa hal yang telah kita diskusikan akan datang lebih mudah bagi Anda daripada orang lain. Tapi hidup memiliki efek prosesi perubahan menyebabkan lebih banyak perubahan. Pertumbuhan mengarah pada pertumbuhan yang lebih banyak dengan mulai membuat perubahan, dengan bertumbuh sedikit demi sedikit. Anda bisa perlahan tapi pasti mengubah hidup Anda. Seperti batu yang dilempar ke dalam kolam yang tenang, Anda membuat riak yang tumbuh lebih besar di masa depan. Seringkali hal terkecil, dilihat dari waktu ke waktu, yang membuat perbedaan terbesar. Pikirkan 2 panah yang menunjuk ke arah umum yang sama. Jika Anda membuat perubahan kecil pada arah salah satunya, jika Anda mendorongnya 3 atau 4 derajat ke arah yang berbeda, perubahan mungkin tidak akan terlihat pada awalnya. Tetapi jika Anda mengikuti jalan itu sejauh beberapa yard dan kemudian bermil-mil, perbedaannya akan menjadi semakin besar, sampai tidak ada hubungan sama sekali antara jalan pertama dan kedua. Itulah yang dapat dilakukan buku ini untuk Anda. Itu tidak akan mengubahmu semalaman, kecuali jika Anda bekerja sendiri malam ini. Tapi jika Anda belajar menjalankan otak Anda, jika Anda memahami dan menggunakan hal-hal seperti sintaksis, submodalitas, nilai, dan metaprogram, perbedaan selama 6 minggu dan 6 bulan dan 6 tahun akan ubah hidupmu. Beberapa hal dalam buku ini, seperti modeling, Anda sudah lakukan dalam beberapa bentuk. Lainnya baru. Ingatlah, segala sesuatu dalam hidup adalah kumulatif. Jika Anda menggunakan salah satu prinsip dalam buku ini hari ini, Anda telah mengambil langkah. Anda telah menetapkan alasan dimo dan setiap sebab menciptakan akibat atau akibat, dan setiap akibat tumpukan pada yang terakhir untuk membawa kita ke suatu arah. Setiap arah membawa serta tujuan akhir. Ada 2 hal yang menjadi tujuan dalam hidup. Pertama, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan setelah itu menikmatinya. Logan P. Arsal Smith. Inilah pertanyaan terakhir untuk dipertimbangkan. Ke arah mana kamu saat ini pergi? Jika Anda mengikuti arah Anda saat ini, di mana apakah Anda akan berada dalam 5 tahun atau 10 tahun? Dan apakah itu di mana Anda ingin pergi? Jujurlah pada dirimu sendiri. John Naisbitt pernah berkata bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi sekarang. Anda perlu melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Jadi ketika Anda menyelesaikan buku ini, duduklah dan pikirkan tentang arah yang Anda tuju, dan apakah itu tempat Anda sebenarnya ingin pergi. Jika tidak, saya sarankan Anda berubah. Jika buku ini memiliki mengajari Anda apapun, itu kemungkinan menciptakan hal positif berubah dengan kecepatan hampir kilat, baik secara pribadi maupun tingkat global. Kekuatan tertinggi berarti kemampuan untuk berubah, beradaptasi, tumbuh, berkembang. Kekuatan tak terbatas tidak berarti Anda selalu berhasil atau Anda tidak pernah gagal. Kekuatan tak terbatas hanya berarti Anda belajar dari setiap pengalaman manusia dan membuat setiap pengalaman bekerja untuk Anda dalam beberapa cara. Adalah kekuatan tak terbatas untuk mengubah persepsi Anda, mengubah tindakan Anda, dan mengubah hasil yang Anda ciptakan. Ini adalah kekuatan tak terbatas Anda untuk peduli dan cinta yang dapat membuat perbedaan terbesar dalam kualitas hidup Anda.
Saya ingin menyarankan Caroline untuk mengubah hidup Anda dan memastikan sukses terus. Temukan tim yang ingin Anda mainkan. Ingat, kita telah berbicara tentang kekuasaan dalam hal apa yang dapat dilakukan orang bersama-sama. Kekuatan tertinggi adalah kekuatan orang-orang yang bekerja sama, tidak menarik diri. Itu mungkin berarti keluargamu, atau mungkin berarti teman baik. Itu bisa menjadi mitra bisnis terpercaya atau orang-orang yang bekerja dengan Anda dan pedulikan. Tapi kamu bekerja lebih keras dan lebih baik jika Anda bekerja untuk orang lain dan juga untuk diri Anda sendiri. Anda memberi lebih banyak, dan Anda mendapatkan lebih banyak. Jika Anda bertanya kepada orang-orang tentang pengalaman terkaya mereka dalam hidup, mereka akan biasanya datang dengan sesuatu yang mereka lakukan sebagai bagian dari tim. Terkadang secara harfiah seperti itu, tim olahraga yang akan mereka ingat selamanya. Terkadang tim bisnislah yang melakukan sesuatu yang mengesankan. Terkadang tim adalah keluarga Anda atau pasangan Anda. Makhluk dalam tim membuat Anda berkembang, itu membuat Anda tumbuh. Orang lain dapat mendidik dan menantang Anda dengan cara yang tidak bisa Anda lakukan sendiri. Orang akan melakukan hal-hal untuk orang lain yang tidak akan mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Dan mereka akan mendapatkan hal-hal dari orang lain yang akan membuatnya berharga. Jika Anda masih hidup, Anda berada di beberapa tim. Bisa jadi keluargamu, hubungan Anda, bisnis Anda, kota Anda, negara Anda, dunia Anda. Anda bisa duduk di bangku dan menonton, atau Anda bisa bangun dan bermain. Saran saya kepada Anda adalah menjadi pemain. Bergabunglah dengan perburuan bagikan dunia Anda. Karena semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda dapatkan, semakin Anda menggunakan keterampilan dalam buku ini untuk diri sendiri dan orang lain, semakin banyak yang akan mereka bawa kembali kepada Anda. Dan pastikan Anda berada di tim yang menantang Anda. Sangat mudah untuk hal-hal keluar jalur. Sangat mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan tetap tidak melakukannya. Sepertinya begitulah hidup ini. Tarikan normal kehidupan adalah gravitasi, dan itu ke bawah. Kita semua memiliki hari libur. Kita semua memiliki saat-saat ketika kita tidak menggunakan apa kita tahu. Tetapi jika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang sukses, yang maju, yang positif, yang fokus pada hasil, yang mendukung kita, itu akan menantang kita untuk menjadi lebih dan berbuat lebih banyak dan berbagi lebih banyak. Jika Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak akan pernah membiarkan Anda puas dengan kurang dari Anda bisa, Anda memiliki hadiah terbesar yang bisa diharapkan siapapun. Asosiasi adalah alat yang ampuh. Pastikan orang-orang di sekitar Anda membuat Anda menjadi orang yang lebih baik dengan bergaul dengan mereka. Begitu Anda memiliki komitmen terhadap suatu tantangan, keunggulan adalah menjadi seorang pemimpin. Itu bisa berarti menjadi presiden perusahaan Fortune 500, atau bisa berarti menjadi guru terbaik yang Anda bisa. Ini bisa berarti menjadi pengusaha yang lebih baik atau orang tua yang lebih baik. Pemimpin sejati memiliki pengetahuan tentang kekuatan prosesi, perasaan bahwa perubahan besar datang dari banyak hal kecil hal-hal. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka katakan dan lakukan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memberdayakan dan memberanikan orang lain. Itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya memiliki seorang guru pidato yang meminta saya untuk tinggal setelah kelas suatu hari nanti. Saya bertanya-tanya apa yang telah saya lakukan salah. Dia berkata, "Tuan Robbins, saya pikir Anda memiliki bakat untuk menjadi pembicara yang luar biasa, dan saya ingin mengundang Anda untuk berbicara dalam kompetisi minggu depan dengan tim dari sekolah kami." Saya tidak berpikir saya sesuatu yang istimewa sebagai pembicara, tapi dia begitu kuat dan kongruen, saya percaya padanya. Pesannya mengubah hidup saya. Itu membawa saya ke profesi saya sebagai komunikator. Dia melakukan hal kecil,
tapi dia mengubah hidupku selamanya. Tantangan kepemimpinan adalah memiliki kekuatan dan visi yang cukup untuk dapat memproyeksikan terlebih dahulu hasil apa yang akan dihasilkan dari tindakan Anda, besar dan kecil. Keterampilan komunikasi dalam buku ini menawarkan cara-cara kritis untuk membuat perbedaan tersebut. Kita budaya membutuhkan lebih banyak model kesuksesan, lebih banyak simbol keunggulan lensa. Hidup saya telah diberkahi oleh guru dan mentor yang memberi saya hal-hal yang sangat berharga. Tujuan hidup saya adalah mengembalikan beberapa dari mereka. Itulah yang saya harap buku ini telah membantu Anda melakukannya, dan itulah yang saya coba lakukan dalam pekerjaan saya. Mentor pertama saya adalah seorang pria bernama Jim Rohn. Dia mengajari saya bahwa kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup bukanlah hasil dari apa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita hidup. Apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang kita miliki membuat perbedaan terbesar dalam kualitas hidup. Dia mengajari saya bahwa bahkan hal-hal terkecil dapat membuat perbedaan besar dalam hidup. Misalnya, dia mengatakan kepada saya untuk selalu menjadi orang 2/4. Dia memberi contoh penyemir sepatu. Katakanlah sepatu pria bersinar melakukan pekerjaan dengan baik. Dia bersiul dan menjentikan lap penyemir sepatunya. Dia memberi Anda nilai yang besar. Jim berkata ketika Anda merogoh saku Anda untuk memberinya tip, dan Anda tidak yakin apakah akan memberinya 1/4 atau 2, selalu pilih angka yang lebih tinggi. Anda melakukannya bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Jika Anda hanya beri dia 1/4, nanti Anda akan melihat ke bawah dan melihat sepatu Anda dan berpikir, saya hanya memberinya 1/4. Bagaimana saya bisa begitu murah ketika dia melakukan pekerjaan yang hebat? Jika Anda memberinya 2, itu akan memengaruhi cara Anda merasa tentang diri Anda menjadi lebih baik. Bagaimana jika Anda menjadikannya prinsip bahwa setiap kali Anda lulus seseorang mengambil koleksi untuk apapun, Anda selalu menaruhnya uang di piring koleksi? Bagaimana jika Anda membuat komitmen otomatis untuk selalu membeli dari pramuka, atau siapapun? Bagaimana jika Anda memutuskan untuk menelepon teman, sesekali, hanya untuk mengatakan, saya tidak menelepon untuk alasan khusus, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya mencintaimu. Saya tidak ingin mengganggu Anda, saya hanya ingin menyampaikan hal itu kepada Anda. Bagaimana jika Anda memutuskan untuk mengirim sedikit ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu untukmu? Bagaimana jika Anda menghabiskan waktu dan upaya sadar untuk mencari cara baru dan unik untuk mendapatkan lebih banyak kegembiraan dalam hidup dengan menambah nilai bagi kehidupan orang lain? Itulah yang dimaksud dengan gaya hidup. Kita semua punya waktu. Pertanyaan tentang kualitas hidup dijawab oleh bagaimana kita membelanjakannya. Apakah kita jatuh ke dalam pola, atau apakah kita terus bekerja untuk membuatnya unik dan istimewa? Kelihatannya seperti hal kecil, tapi efeknya semua hal kecil ini memiliki tentang bagaimana perasaan Anda tentang siapa Anda sebagai pribadi sangat kuat. Mereka memengaruhi representasi internal Anda tentang siapa Anda adalah dan dengan demikian kualitas keadaan dan kehidupan Anda. Saya telah menyimpannya komitmen 2/4 dengan diri saya sendiri dan menuai imbalan yang diberikannya. Saya menawarkannya untuk Anda teliti. Saya percaya itu adalah filosofi yang dapat sangat memperkaya hidup Anda jika Anda belum berlatih mengikatnya. Seorang ahli kimia yang dapat mengekstrak dari unsur-unsur hatinya kasih sayang, rasa hormat, kerinduan, kesabaran, penyesalan, kejutan, dan pengampunan dan menggabungkannya menjadi satu dapat menciptakan atom yang disebut cinta, Khalil Gibran. Komentar terakhir saya adalah menantang Anda untuk membagikan informasi ini kepada orang lain, karena 2 alasan, sungguh. Pertama, kita semua mengajarkan apa yang paling perlu kita pelajari. Dengan berbagi ide dengan orang lain, kita bisa mendengarnya lagi dan mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang kita hargai dan yakini penting dalam hidup.
Alasan lainnya adalah ada kekayaan dan kegembiraan yang luar biasa, hampir tidak dapat dijelaskan, yang datang dari membantu orang lain membuat perubahan yang benar-benar penting dan positif dalam hidupnya. Saya punya pengalaman tahun lalu di salah satu program anak-anak kami yang tidak akan pernah saya lupakan. Perkemahan adalah program 12 hari di mana kami mengajari anak-anak banyak hal yang dibahas dalam buku ini dan memberi mereka pengalaman yang mengubah kompetensi, keterampilan belajar, dan kepercayaan diri mereka sebagai manusia yang sepenuhnya hidup. Selama musim panas 1984, kami mengakhiri perkemahan dengan upacara di mana semua anak mendapat medali emas seperti itu di Olimpiade. Di medali itu tertulis, kamu bisa melakukan sihir. Kami tidak selesai sampai sekitar pukul 2 pagi, dan itu adalah peristiwa emosional yang sangat menggembirakan. Saya kembali ke kamar saya dengan perasaan lelah, mengetahui bahwa saya harus bangun pukul 6 pagi untuk mengejar pesawat ke acara saya berikutnya, tetapi juga merasakan apa yang Anda rasakan ketika Anda tahu bahwa Anda benar-benar menghitung hari. Jadi saya sudah siap untuk tidur sekitar jam pukul 3 pagi ketika aku mendengar ketukan di pintuku. Saya berpikir, siapa di dunia ini? Saya membuka pintu untuk menemukan seorang anak laki-laki di sana. Dia berkata, "Tuan Robbins, aku butuh bantuanmu." Saya mulai bertanya apakah dia bisa menelepon saya di San Diego minggu berikutnya, ketika saya mendengar suara ini di belakangnya, dan ada seorang gadis kecil menangis. Saya bertanya ada apa, dan anak laki-laki itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin pulang. Saya berkata untuk membawanya masuk, dan saya akan menambatkannya, dan dia akan merasa lebih baik dan pulang. Dia bilang bukan itu masalahnya. Dia mengatakan dia tidak ingin pulang karena kakaknya, yang tinggal bersamanya, telah melakukan pelecehan seksual selama 7 tahun terakhir. Jadi saya memasukkan keduanya, dan menggunakan alat yang telah kita bicarakan dalam buku ini, saya mengubah representasi internalnya tentang pengalaman masa lalu yang negatif sehingga tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Kemudian saya menambatkannya ke dalam keadaannya yang paling banyak akal dan kuat dan menghubungkannya dengan representasi internalnya yang sekarang berubah sehingga pikiran atau pandangan saudara laki-lakinya akan segera menempatkan dia dalam keadaan bertanggung jawab. Setelah ini sesi, dia memutuskan untuk menelepon kakaknya. Dia menelepon dalam keadaan benar-benar akal dan membangunkannya. Saudara laki-laki katanya dengan nada yang mungkin belum pernah dia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Saya hanya ingin kau tahu bahwa aku akan pulang, dan sebaiknya jangan menatapku dengan cara yang membuatku berpikir kau berpikir tentang hal-hal yang biasa Anda lakukan. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan masuk penjara selama sisa hidup Anda dan benar-benar malu. Anda benar-benar akan membayar harganya. Aku mencintaimu sebagai saudaraku, tapi aku tidak akan pernah menerima perilaku itu lagi. Jika saya bahkan berpikir Anda bergerak ke arah mereka, itu sudah berakhir untuk Anda. Ingatlah bahwa saya serius. Dan aku mencintaimu. Selamat tinggal, dia mendapat pesan. Dia menutup telepon, merasa benar-benar kuat dan bertanggung jawab untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memeluk pacar kecilnya, dan bersama-sama mereka menangis lega. Malam saya bekerja dengan mereka berdua memberi saya pelukan paling luar biasa yang pernah saya miliki. Pemuda itu berkata dia tidak tahu bagaimana dia bisa membalas budiku. Saya sudah memberitahu dia bahwa melihat perubahan dalam dirinya adalah terima kasih terbesar saya bisa menerima. Dia berkata, tidak, saya harus membayar Anda dengan cara tertentu. Kemudian dia berkata, saya tahu sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Dia mengulurkan tangan dan perlahan-lahan melepas medali emasnya, dan dia meletakkannya pada saya. Mereka menciumku dan pergi, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lupa saya. Aku berjalan ke atas setelah mereka pergi dan naik ke tempat tidur. Istriku, Becky, yang telah mendengarkan semuanya, menangis, begitu juga saya.
Dia berkata, kamu luar biasa. Nyawa anak itu tidak akan pernah sama. Saya berkata, terima kasih, sayang, tetapi siapapun dengan keterampilan itu bisa membantunya. Dia berkata, ya, Tone, siapapun bisa memilikinya, tetapi Anda melakukannya. Jika Anda hanya bisa mencintai cukup, Anda bisa menjadi orang yang paling kuat di dunia. Enid Fox. Jadi itulah pesan utama dari buku ini. Jadilah pelaku. Ambil alih. Mengambil tindakan. Gunakan apa yang telah Anda pelajari di sini, dan gunakan sekarang. Jangan hanya melakukannya untuk Anda, lakukan juga untuk orang lain. Hadiah dari tindakan seperti itu lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Ada banyak pembicara di dunia ini. Ada banyak orang yang tahu apa yang benar dan apa yang kuat, namun masih belum membuahkan hasil yang mereka inginkan. Tidak cukup hanya berbicara. Anda harus menjalankan pembicaraan. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan tak terbatas untuk membuat diri Anda melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menghasilkan keunggulan. Zillier Surfing dari Philadelphia 76ers memiliki falsafah hidup yang menurut saya merangkum falsafah apa jalan, itu layak untuk dijadikan model. Dia berkata, saya menuntut lebih dari diri saya sendiri daripada yang bisa diharapkan orang lain, itu sebabnya dia yang terbaik. Ada dua orator besar zaman kuno. Salah satunya adalah Cicero, Demosthenes lainnya. Ketika Cicero selesai berbicara, orang-orang selalu memberinya standing ovation dan bersorak, bagus sekali pidato. Ketika Demosthenes selesai, orang-orang berkata, mari kita berbaris, dan mereka melakukannya. Itulah perbedaan antara menyajikan tasi dan persuasi. Saya berharap untuk diklasifikasikan dalam kucing terakhir egois. Jika Anda baru saja membaca buku ini dan berpikir, wow, itu buku yang bagus, itu memiliki banyak alat yang rapi, dan tidak menggunakan apapun di itu, kita telah membuang waktu kita bersama. Namun, jika Anda memulai dengan benar sekarang dan kembali membaca buku ini dan menggunakannya sebagai buku pegangan untuk menjalankan pikiran dan tubuh Anda, sebagai panduan untuk mengubah apapun hal yang ingin Anda ubah, maka Anda mungkin telah memulai perjalanan hidup yang akan membuat bahkan impian terbesar dari masa lalu Anda tampak hampir sepele. Saya tahu itulah yang terjadi pada saya ketika saya mulai untuk menerapkan prinsip-prinsip ini setiap hari. Saya menantang Anda untuk menjadikan hidup Anda sebuah mahakarya. Saya menantang Anda untuk bergabung dengan barisan orang-orang yang menjalankan apa yang mereka ajarkan, yang menjalankan pembicaraan mereka. Mereka adalah model keunggulan yang lain dari keajaiban dunia tentang. Bergabunglah dengan tim unik yang terdiri dari orang-orang yang dikenal sebagai segelintir orang yang melakukannya persis banyak orang yang menginginkannya, orang-orang yang berorientasi pada hasil yang menghasilkan hidup mereka persis seperti yang mereka inginkan. Hidup saya terinspirasi oleh kisah orang-orang yang menggunakan sumber untuk menciptakan kesuksesan dan pencapaian baru bagi diri sendiri dan orang lain. Suatu saat mungkin aku akan menceritakan kisahmu. Di dalam bos membantu Anda bergerak ke arah itu, saya akan menganggap diri saya sangat beruntung. Sementara itu, saya berterima kasih atas komitmen Anda untuk belajar dan tumbuh dan berkembang diri Anda dan untuk memungkinkan saya untuk berbagi dengan Anda beberapa asas yang telah membuat perbedaan dalam hidup saya. Semoga perburuan Anda untuk keunggulan manusia menjadi berbuah dan tidak ada habisnya. Semoga Anda mendedikasikan diri Anda, tidak hanya berjuang untuk tujuan yang telah Anda tetapkan, tetapi untuk mencapainya dan menetapkan lebih banyak lagi, bukan hanya untuk menggenggam mimpi yang telah kau miliki, tapi untuk memimpikan mimpi yang lebih besar dari sebelumnya, bukan hanya untuk menikmati negeri ini dan kekayaannya, tetapi untuk menjadikannya tempat tinggal yang lebih baik, dan tidak hanya untuk mengambil apa yang Anda dapat dari kehidupan ini, tetapi untuk mencintai dan memberi dengan murah hati. Saya meninggalkan Anda dengan berkat Irlandia sederhana.
Semoga jalan naik untuk bertemu Anda. Semoga angin selalu di belakang Anda. Semoga matahari bersinar hangat di wajahmu, hujan turun lembut di ladangmu, dan, sampai kita bertemu lagi, semoga Tuhan memelukmu dengan lembut di telapak tangannya. Selamat tinggal dan Tuhan memberkati.